sebagai anak muda Buleleng juga sih, ini terlepas dari pemerataan ya, justru aku memang menolak Kenapa? pembangunan Bandara Bali Utara. Karena ideologi kita Marxisme itu dibentuk tahun 54 tuh ya memang kita adalah pengagum Bung Karno, pewaris ajaran-ajaran Bung Karno. PDIP kan baru. Orang PDIP juga takut kualat sama Gemini. Concern di Buleleng mestinya yang perlu kita bangkitkan lagi itu bagaimana pengelolaan sumber daya alamnya. SDA. Sumber daya alam, Buleleng itu kan dulu juga terkenal dengan Semeton Gema Bali, kembali lagi bersama saya di sini dan kali ini kita kedatangan Putra Buleleng. Kebetulan ini adalah salah satu ketua pemuda juga, ketua Pradah DKI Jakarta. Mari kita sambut Brian Pasek. Gimana? Halo. Sehat? Sehat. Oke. Nama benar Brian Pasek? Nama lengkap Made Brian Pasek Mahararta. Oh, ada madinya nih depan? Ada. Oke. Made Brian Pasek, Mahararta. Ketua Pradah DKI Jakarta. DKI Jakarta. Benar tuh ya? 2022-2025. Oh, masih 1 tahun. Ya. Cuma biasa dipanggil Ibeng. Biasa dipanggil, kok Ibeng? Made Brian Pasek Mahararta. Ya. Ibengnya tuh gimana? Nah, jadi gini, tadi udah dikenal juga kan Putra Buleleng. Jadi banyak nanya, kenapa kok dipanggil Ibeng? Jadi Ibeng itu akronim dari Brian Buleleng gitu. Ibeng? Brian Buleleng. Brian Buleleng, Karena dulu waktu kecil itu, gue juga nanya nih. Ya, saya nanya ke bapak, kan banyak yang nanya, Brian belinya mana gitu. Nah, bapak bilang, ya kan Buleleng gitu. Belinya Buleleng. Ya udah, aku bilang juga ke teman-teman kan. Teman-teman pada nanya, bule Brian gitu kan, Brian gitu. Ya Brian Buleleng. Ibeng tuh Brian Buleleng. Iya. Karena dulu kan banyak ada yang kayak Abeng, anak bengkel kayak gitu kan. Singkatan gitu ya. Dulu kan Bulldog, Buleleng Dogen. Dogen. Nah, itulah ketika masa-masa SMP gitu kan nanya namanya bule banget ya kan kita Buleleng. Oh iya. Kayak gitu. Oke. Terus aktivitas sehari-hari di Buleleng juga? Sekarang udah di Jakarta ya, di Jakarta Timur, Pulau Gebang, 2018 aktifnya, karena awalnya karena kegiatan organisasi mahasiswa. Oh, karena organisasi mahasiswa. Yes. Oh, dulu berarti kuliahnya di mana? Dulu. Jakarta? Enggak juga, di Jawa Timur malah. Di Jawa Timur? Ya, sampai di Malang, S2. Kemudian aktif di organisasi mahasiswa ya mulai dari BEM, eksternal ada. Eksternalnya apa? KMHDI? Sempat mau diajak ke KMHDI, cuman tapi enggak. Duluan login di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Marhain ya. Marhain. Oke. Udah lengkap itu. Udah sempat Buleleng. Beli bawa KMHDI. Madi bawa Hese? Yes. Oh, siap. Senior. Iya. Baru sampai Jakarta kita kontak lagi. Lapor Licin masuk. Iya. Udah loginnya GMNI iya, itu. Udah GMNI. Berarti tahun berapa dulu? Di 2014 itu kan masih di BEM 13-14. Terus di 15 ketua cabang. Nah, baru di Kongres Manado itu 2017 masuk ke pengurusan pusat DPP GMNI. Ya bareng teman-teman. Ya itulah mulai 17 akhir 18 sambil S2. Oke. Waktu itu di cabang mana tuh, Bli? Cabangnya pun di Banyuwangi malah masuknya. Cabang Banyuwangi? Cabang Banyuwangi. Kampusnya Universitas 17 Agustus 45. Jadi, Untak ya? Untak. Orang nasional siapa nih kan? Oh iya udah. Oke, udah top itu ya kan. Tapi karena bicara Buleleng nih ya kan. Coba gede kan Bli. Kakak akan menguji sedikit. Kita uji dulu sedikit ya. Siap. Seberapa Buleleng ya? Buleleng. Udah tas siapin sedikit pertanyaan nih. Ini konsepnya mungkin jawab cepet ya. Ini di awal ini kita cek dulu seberapa Buleleng. Santai ya tapi ya. Santai. Enggak ada ini semua santai aja. Nah. Sedap deh. Siobak atau belayak? Siobak atau belayak? Belayak ya. Oke. Jadi gini. Gimana tuh? Pasti orang kalau ngomong ke Buleleng juga kan antara siobak atau belayak gitu kan. Nah, cuman aku mengapa punya kesan tersendiri di belayak tuh waktu SMP SMA. SMP lah, mulai SMP tinggal di rumah nenek di Kaliuntu. Setiap pagi tuh
dibeliin belayak. Setiap pagi Setiap dengan pagi belayak. sarapan belayak. Karena tahu juga ternyata cocok gitu. Oke, oke. Demen gitu kan. Dan mungkin kalau tadi pilihannya kayak gitu, bisa jadi boleh nggak sarapannya kita belayak, makan siangnya siobak. Oh, dua-duanya enak. Ya, tapi kalau kenapa belayak tadi karena nenek. Karena nenek ada historinya ya Ada dulu ya. historinya, deket pasar. Oke, oke. Terus yang kedua nih, salak atau dodol? Salak atau dodol, nah ini dodol. Dodol. Dari kecil dodol. Dari kecil udah masih dodol Karena ya. itu lagi-lagi nenek punya langganan tuh, kalau kita sembayangan itu kan ada itunya. Ada yang jual dodol tuh juga kerabat, dan itu dodolnya tuh agak sedikit beda. Jadi selain lembut, warna-warni di Sukesade, Puri Sukesade. Puri Sukesade. Kerabat dari nenek. Itu ya selain manisnya pas gitu, terus lembut juga. Beda sama dodol-dodol yang agak keras. Ya, yang ketiga nih, Le. Ya. Lovina atau penimbangan? Nah, ayo. Ini masa-masa Nah. kena kelar remaja nih. Ayo. Ya. Waktu kecil, nah ini ada story juga nih. Waktu itu kita mengalami yang namanya bom Bali. Ya. Runtuh pariwisata Bali. Lovina kan gambarnya ya kayak kute jembarannya Oke. Bali Utara kan di Buleleng. Tapi kenapa aku juga pasti sebagian anak muda di Buleleng akan bilang ke Penimbangan itu adalah destinasi bagi pemula. Oke. Pemula. Karena di situ komplit. Iya, paket lengkap. Paket lengkap. Kita bisa bertemu dengan teman, Ya. kenalan sama cewek, Ya. deket dari kosan, Oke. terus makanannya ekonomis. Ya, kayaknya kalau semeton Buleleng pasti Ya. udah tahu semua. Apalagi anak kosan nih kan, Ya. ada kosan-kosan pendatang ini cari pemadam kelaparannya ya. Iya, iya. Penimbangan, terus ketemu cewek-cewek. Lagi beli. Ya, Kebun raya atau tamblingan? Tamlingan. Tamlingan, Kebun ya. Raya ini gimana ya? Jalannya itu kan juga parkiran jalur ke Bedugul itu kan macet juga gitu kan. Iya. Terus ya kalau buat kayak kita anak muda sih gitu-gitu aja sebetulnya. Tapi kita butuh kebun raya. Aku lebih cenderung ke Tamlingan karena ada sesuatu yang kita bisa camping juga. Terus kemudian di danau itu airnya seger lah, seger. Iya, iya. Oke, terakhir nih. Sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih ini. Wayan Koster atau Made Mangku Pastika? Dua-duanya Buleleng. Dua-duanya Buleleng, dua-duanya pernah ketemu. Dan dua-duanya ya bisa dibilang ini mentor dari gerakan teman-teman mahasiswa juga ya. Oke, aku lebih cenderung memang di Pak Koster mungkin ya. Pak Koster. Walaupun sebetulnya nyamu juga sama Pak Mangku Pastika nih, karena satu Banjar di Seririt, Petemon. Oh alah. Bahkan, bukannya mereka satu Banjar juga? Enggak, beda. Oh beda? Pak Koster lebih ke Tambahan Groga kalau nggak salah. Oh. Di arah timur. Nah, bahkan pertama kali itu tadi kecenderungan untuk mengikuti berpolitik gitu kan. Yeah. Kenapa aku juga akhirnya aktif di gerakan mahasiswa. Melihat sosok Pak Pastika itu menurut aku juga luar biasa ya, karena beliau ini salah satu simbol dari kebangkitan Bali, recovery bom Bali. Ya. Bagaimana kestabilan pariwisata Bali akhirnya kan dibangkitkan. Iya, betul. Tapi kalau tadi pertanyaannya antara dua beliau ini, kenapa cenderung ke Pak Koster? Karena melihat pembangunan Bali yang harusnya merata ini, pemerataan pembangunan, ada harapan sih di Pak Koster. Gitu. Pak Koster ya. Karena juga masih energik lah ya. Oh iya, iya. Oke, nah kan bicara pembangunan nih, Bli. Ya. Kemarin itu kan bahkan sampai hari ini ramai terkait dengan pembangunan Bandara Bali Utara. Ya. Nih, Bli, yang satu ada beberapa elit lah, kita bicara beberapa elit politik yang mendukung dan ada yang menolak. Kan begitu. Ya. Tanggapan Bli gimana? Kalau posisi netral sebagai anak muda Buleleng juga sih, ini terlepas dari pemerataan ya, justru aku memang menolak. Kenapa? Menolak pembangunan Bandara Bali Utara. Yang pertama dari masalah anggaran kan pasti. Anggaran yang itu pasti memang dampaknya memang untuk arahnya kan ini untuk pemerataan
pariwisata misalnya, antara tidak ada ketimpangan di utara dan selatan. Nah, tapi bayangin aja Bali kecil. Tapi kalau di selatan ada bandara yang super padat juga, kemudian di utara juga, ini kan kayak dikepung gitu kan. Sementara yang kita butuhkan, menurutku juga di utara itu bukan hal yang seperti itu gitu. Kalau ngomong ada bandara nggak sih di utara? Ada, Bandara Letkol-Wisnu. Gitu. Oh iya. Dimanfaatkan untuk sekolah penerbangan gitu kan, dan bisa untuk landing. Nah, tapi kalau untuk kemudian terkait dengan ekonomi, di sebelah itu ada Bandara Banyuwangi juga gitu. Iya. Ya kan? Dan akses dari Banyuwangi mau ke nyebrang di nantinya akan ada pembangunan tol ini kan juga menurutku kan juga akses yang dimudahkan. Tapi kalau ini kemudian dijadikan dua, nah ini tadi aku mau bertanya juga, kenapa warga Denpasar mau jadi ibu kota provinsi kalau tahu ini macet kan gitu. Kenapa nggak pindahin aja ke Buleleng gitu kan? Kan dulu pernah, Pernah. Ya. Saya tahu ya teman-teman, tapi pernah kan dulu Buleleng itu. Kan gini juga. Ini aku agak sedikit kontra Beli dulu gini. Harusnya kan sebagai putra Buleleng, ketika Beli pulang kampung ke Bali nih. Ya. Kan uli bandara ngerasain ke Buleleng kan 2 jam loh. Bahkan kalau macet 3 jam itu. Habisin waktu itu. Ketika ada bandara Buleleng kan harusnya lebih menghemat waktu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bicara pembangunan tadi itu, memang Beli, aku agak sedikit ini, nggak tahu semeton, nanti kalau salah dikoreksi sedikit ya. Kalau nggak salah secara histori itu, Buleleng itu kan memang adalah salah satu ibu kota di zaman waktu itu. Sunda Kecil. Ya. Dan di mana pusat ekonomi Bali itu adanya di Buleleng kan? Betul, akses dagang tuh di pelabuhan. Karena pelabuhan itu. Ya. Nah, terus sekarang posisinya dipindah ke Denpasar. Tanggapan Beli adalah kenapa kan dipindah lagi ke Buleleng? Pindah lagi gitu kan. Jadi kita tantang dulu gitu. Kalau mau bangun Bandara Bali Utara, pindahin dulu gitu. Ibu kotanya? Ibu kota. Karena kan tadi bilangnya kan yang lagi viral kan masalah kemacetan misalnya. Ya, kemarin sempat viral tuh Desember. Ya memang kayak gitu kan. Pembangunan udah penuh, tapi tadi masalah Sunda Kecil Pak yang Gusti Ketut Puji kan yang pertama dulu, tahun 58 memang dipindah dari Buleleng, Singaraja ke Denpasar dengan alasan di Denpasar itu lebih landai dan terintegrasi dekat dengan Tabanan, Kelungkung, Gianyar gitu kan, Badung. Jadi kalau mau kemana-mana udah deket nih gitu kan, dibanding yang dari Buleleng, Singaraja. Kalau Singaraja mau ke kabupaten lain 2 jaman lah rata-rata kan gitu. Ini memang agak susah, tapi itu tadi kalau pembangunan kita fokuskan pemerintahan ada di Bali Utara gitu misalnya, Bali Selatan jadi pusat industri, bisnis gitu, aku pikir nggak akan terjadi crowded seperti ini gitu. Oh, berarti gini, rapat-rapat kita buat di Buleleng, ada penimbangan, ada pindah. Oke. Ya, ada entertainer juga. Ya, buat rapat-rapat lebih steril lah ya. Lebih steril. Dibanding kalau sampai ke Denpasar, turun Bandara Ngurah Rai yang dilihat kan, ya kasihan juga turis-turis terganggu juga kan. Kalau harusnya solusinya dipindah tuh salah satunya. Salah satunya dulu itu. Kalau mau pemerataan dan juga. Biar kayak IKN gitu ya. Ya, kayak gitu. Ya, biar kayak IKN ya. Kalau IKN yang lolos kan bisa jadi contohan gitu kan. Ya. Ada pusat pemerintahan, ada pusat perdagangan. Jakarta ini udah makanya tuh tertarik untuk nyalon Bupati Buleleng. Nah, gimana tuh kalau saya apa Beli nih? Gimana mungkin ya kan? Beli tertarik berarti? Kurang lebih kayak gitu lah. Oh iya. Oke. Tapi sebelum itu Beli, mau tanya sedikit nih. Kan begini, tadi Beli bicara menolak lah kurang lebih bahasanya terkait dengan pembangunan Bandara Bali Utara gitu, yang dimana itu sama dengan usulan daripada gubernur yang kemarin, Pak Payan. Nah, terus gubernur yang sebelumnya itu kan salah satu itu Pak Made Mangkupastika adalah salah satu yang mengusulkan gitu, bahwasannya adanya sana dibangunlah bandara itu. Ini kan dua kontra nih berarti kan secara kebijakan nih, yang satu mendukung, yang satu menolak gitu.
Tapi ada sisi lain tuh Pak Koster. Gimana tuh? Belum menolak 100% dia bilang. Oh, belum. Belum. Masih Gimana tuh? tertunda bahasanya. Tertunda. Tertunda. Ini abstrak juga bahasa tertunda ya. Saru gamang katanya. Ya, ini Kalau ditunda kata netizen ini. karena memang Pemprov Balinya yang menunda atau karena Kebijakan. Nggak gini. Pak Mangku Pastike membuat usulan rancangannya itu di daerah Kubu Tambahan Groga. Groga. Daerah sana di Bali Utara yang sisi apa tuh, timur apa barat. Nah, sisi timur kalau nggak salah. Nah, di sana bermasalah juga dengan masyarakat adat yang pemilihan lahan kayak gitu. Yeah. Terus bermasalah, makanya stop juga di situ. Ya nggak bisa terrealisasi untuk pembangunan. Di era Pak Koster ini, investor ini mungkin udah menagih nih. Ini udah mau turun nih gitu kan. Cuman pentingan Pak Koster mungkin bukan di situ. Ada di tempat yang di Sumber Kelampo, di daerah baratnya lagi. Dekat daerah Bandara Lekol Wisnu. Daerah situ. Cuma pertimbangannya lagi-lagi antara kedua wilayah ini, kalaupun mau akses ke Denpasar nantinya, tetap jauh. Makanya kemungkinan besar bahasa Pak Koster akan menunda itu kan dalam arti kalau ada tol Gilimanuk sampai Mangui ini jalan, nah yang bandara itu mungkin bisa lebih akses dari Bali Barat tuh memudahkan. Iya. Nah, ini kan yang pasti kan infrastruktur dulu nih. Ya, akses akses infrastruktur. Oh, kemarin juga kan banyak pembahasan juga isu yang ada di Bali itu kan terkait dengan LRT dari Bandara Ngurah Rai sampai ke Parkir Kuta itu, terus ada tol Mengui Jembrana, Mengui Gilimanuk gitu kan. Ya, kemungkinan kalau itu sudah jalan bandara gitu, bisa dihidupkan. mungkin Pak Ian Koster akan ya sudah kita kaji ulang lagi gitu ya kan, mana yang lebih ini. Begitu ya. Tapi menurut beliau itu, ini kan yang satu mengusulkan, yang satu menunda. Ini beda nih. Tetap beda bagiku Ini tetap beda nih bagiku. Mana yang lebih pro rakyat? Pro masyarakat Bali, kebijakan dua ini menurut beliau? Ya, ini ngomong pembangunan kan pasti ada dampaknya juga kan. Selain dampak lingkungan, dampak manusianya juga. Kita cek Bandara Ngurah Rai itu berapa sih umat kita atau semeton kita yang benar-benar jadi bosnya lah katakan. Ya kan, level up gitu lah. Sementara kan pasti ya antara dia pendatang atau SDM-nya yang kurang profesional, akhirnya rendahan juga gitu. Bahkan kemarin ngobrol-ngobrol, porter itu rebutan juga orang Bali. Porter, iya. Bayangkan kalau dengan persaingannya sekarang juga belum terjamin, kemudian dibangun lagi bandara gede, tapi juga SDM kita juga belum siap. Ya itu tadi masalah ekonomi lagi kan, buang-buang juga kita. Sementara kayak tadi kasus di awal Sumber Kelampo yang dia sendiri punya lahan tapi nggak bersertifikat, akhirnya akan terdampak digusur atau sebagainya kan, kasian juga gitu. Ini umat kita juga gitu kan, semeton kita gitu. Nah itu sih, tapi mungkin salah satunya pemisahan dari ibu kota pusat pemerintahan dan ekonomi. Sih. Itu salah satu solusi ya. Untuk nanti meningkatkan SDM juga. Ya supaya bisa fokus untuk menaikkan kualitas SDM juga Satu itu. Ya oke. Nah itu kan bicara kondisi Buleleng nih. Ya. Coba kita bicara tarik lebih luas lagi ya. Siap. Gimana kalau kita bicara soal perpolitikan yang ada di Balinya nih, Bli? Bali. Tadi kan kita udah bicara Buleleng gitu kan. Ya. Nah sekarang kita bicara Bali bahkan sampai nasional itu. Nah, ini kan 14 Februari ini akan ada pemilu, ya kan? Nah, terus putra Buleleng ini, Bli, ada beberapa menjadi elit politik. Tokoh lah kita bilang. Tokoh nasional. Tokoh nasional bahkan ya kan. Nah, tapi Bli, kondisinya nih, Bli, kan beda-beda, Bli. Misal Pak Ian Koster PDIP. Ya. Terus DPD itu Mani Mangku Pastike. Non partai ya, walaupun kemarin udah balik ke Golkar. Udah balik lagi itu. Bahasanya ya putar balik. Balik ke partai lah. Udah nih. Terus ada Demer, Sumerjaya Linggi, DPR RI. Ya, Golkar juga. Wakil Ketua Komisi lagi. Ya. Terus ada Sugrawa Kori. Ya.
Ini kan udah nih Golkar nih bertiga nih, ini PDIP. 3 deh. Ini kan ya nggak tahu semeton kalau ada yang kurang ya. Misalnya kurang kita ungkap. Ini kan salah satu yang Sama-sama buleleng nih. Buleleng semua nih kan. Buleleng semua. 4 nih. Iya. Coba anda 4 ini guyup nih. Maksudnya guyup dalam arti suatu visi misi, ayo kita begini. Rasanya Buleleng pasti makin top lagi gitu. Tanggapan beli gimana? Kayaknya Buleleng harus dipisah-pisah juga. Biar ada di mana-mana nih kalau bahasa ini kan. Tapi gini, yang paling rame lagi itu kan yang dibahas Buleleng ini kan salah satu kandang banteng. Ya. Niniknya Bu Mega, ibunya Bung Karno. Gitu. Oh ya. Lahir di Buleleng, gitu. Besar di Buleleng. Bahkan pertemuan bapak dan ibunya Bung Karno kan di situ. Dan Puri itulah yang kemudian sering dikunjungi juga. Makanya pertaruhan habis-habisan Pak Ian menghadapi para buleleng-buleleng yang kontra ini itu juga berat sebetulnya. Beratnya dalam arti kita nggak bisa bilang tokoh-tokoh buleleng itu secanggih dengan legislator atau senator yang ada di luar Buleleng gitu kan. Khususnya yang contoh Gianyar juga, Denpasar kan, Puri, Badung gitu kan. Jadi dominasi Buleleng katakan kalau mereka berkumpul pun Buleleng ini paling luas gitu. Iya. Jadi sangat disayangkan. Bahkan kan ada stigma gini loh. Kalau mau menang di Bali itu menangin Buleleng gitu. Iya. Kan ada stigma begitu. Kayak. Jadi pasti akan ada gesekan di situ. Iya. Nah, coba kan yang paling seru ini kan itu tadi pertaruhan apakah kandang banteng ini bisa jebol atau bertahan, ini kan masih jadi pertahanan itu gimana? Nah, karena itu tadi faktor Bali itu ya juga salah satunya lumbungnya di Buleleng kan. Oh iya. Dari segi populasi dan juga militansi para masyarakatnya. Iya, kan lumayan ini juga dibilang ya. Apalagi kalau udah bicara Soekarnois. Nah, ya ini gitu udah lah. Dari leluhurnya di sini gitu ya kan. Bahkan Buleleng nih. DPRD di Kabupaten Buleleng sendiri dominan kurang lebih berapa itu? Belasan itu kan PDIP gitu. Hampir full kandang banteng. Ya itu jadi pertaruhannya di sana. Makanya kenapa Bali Utara juga disorot-sorot terus ya salah satunya itulah. Iya. Karena seksi ya. Buleleng ini kan panas. Kita bicara seksi lah Buleleng gitu kan. Cuma itu tadi pertanyaan, kalau mereka berkumpul bisa nggak mindahin ibu kota dari Denpasar ke Buleleng ini kan? Coba Beli kan udah pernah ketemu Beli itu ini Payan Koster, ini Made Mangkupastika gitu, udah pernah ketemu gitu. Tinggal Beli temuin lagi nih. Gede Sumarje Linggi, Beli temuin lagi Sugao Kori gitu kan. Udah guyup nih, kita duduk bareng gitu. Gimana nih solusinya? Kita pindahkan nggak nih? Apalagi infrastruktur di Buleleng udah mulai bagus ya, kampus-kampus kan. Iya, apalagi tinggal telepon lagi, tambahin lagi nih. Haji Krisna, telepon. Iya. Haji Krisna Buleleng lagi gitu kan. Haji Krisna di Buleleng ya, udah. Telepon lagi Haji Krisna itu. Nongkrongnya di Buleleng. Lengkap kayaknya udah tuh Buleleng ini. Udah kayaknya bisa makin Bali Selatan lewat kayaknya nanti itu. Tapi ya fokus di perdagangan lah. Iya. Bagus. Oke, kalau bicara ini kan Payan sendiri berarti sebagai PDIP. Iya. Dan mohon maaf ini diluruskan juga nih, Bli. Kan dia bingung juga nih, Bli. Kan ada stigma, Bli GMNI gitu. Stigma GMNI ini adalah underbow atau kaderisasi daripada PDIP gitu kan. Nanti Bli luruskan itu. Itu benar atau enggak? Nah, kalau bicara politik di Bali berarti hari ini dengan adanya 3 elit tadi itu kan, Bli. Tokoh nih. Golkar gitu kan, Bli. Berarti kan PDIP ini harusnya secara tidak langsung agak merasa terganggu nggak sih, Bli? Terganggu nggak nih PDIP ini sama adanya Golkar ini 3 tokoh lagi Golkar nih ya kan? Udah gitu 2 tokoh ini beliau ini maju RI lagi. Demer sama Sugao Kori gitu. Maju DPR RI gitu. Kan merasa terganggu gak? Kira-kira yakin menang nggak nih, Bli? Pemilu 2024 nih PDIP nih. Yakin nggak di Bali nih? Kalau pertanyaan yakin menang. Harus menang. Harus menang. Tapi gini, antara Pak Yan Koster sama Pak Demer itu juga kalau bagiku mereka juga senior di Prada. Oh iya, beliau Prada juga ya? Perhimpunan Pemuda Indo. Keduanya ini mentor kita juga gitu. Oke. Tapi kalau tadi apakah GMNI yang
sering dipertanyakan itu adalah underball PDIP. Nah ini bukan. Harus kita luruskan bahwa usia PDIP itu berapa sih gitu kan? Itu di bawah kalau bahasa kita nih, bahasa anak-anak aktivis GMNI, PDIP itu ya juniornya GMNI harusnya. Tapi kalau underball GMNI underball PNI. Karena ideologi kita Marxisme itu dibentuk tahun 54 tuh ya memang kita adalah pengagum Bung Karno, pewaris ajaran-ajaran Bung Karno. PDIP kan baru. Oh iya. Baru. Cuman rata-rata senior-senior kita ada di PDIP, bahkan termasuk Bu Mega. Kayak gitu, Mas Ganjar. Berarti harusnya dibalik tuh stigma GMNI underball PDIP, terus kebalik junior PDIP, kamu nih junior itu. Atau jangan-jangan orang-orang PDIP juga takut kualat sama GMNI. Oke, Bli. Gitu. Nah, terus terakhir nih, Bli. Ya. Kita udah panjang kali lebar nih, Bli udah paham lah, udah sangat mengerti bicara Buleleng gitu ya kan. Dan udah lolos tadi ya, tes itu tadi ya. Udah lolos kayaknya, udah checklist itu. Checklist. Nah, ini Buleleng nih, verified nih Buleleng itu. Tapi gini, Bli, ini kan ternyata elit Golkar ini yang tadi kita sebutkan ada Demer, ada Pak Kori, Sugawa Kori ya kan gitu. Nah, yang Golkar ini ada Madi Mangkubustike gitu, dan satu lagi ada Payan Koster. Payan oke lah, senior di GMNI gitu kan. Terus Sugawa Kori ternyata senior juga gitu di Prada gitu. Beli ini kan punya keduanya berarti Beli punya keduanya nih, Beli merah kuning ya. Kan Beli adalah kader GMNI dulunya gitu. Terus sekarang jadi ketua Prada gitu. Berarti kan dua-duanya ada gitu, ya kan? Kita sambungin. Harusnya kenapa nggak Beli sambungin gitu ya kan? Udah Beli sambungin terus Beli bicarakan itu. Senior gitu ya kan? Pak, ini harusnya tuh begini gitu. Iya, kan? benar. Harusnya begini gitu. Kira-kira Beli, kalau Beli ada kesempatan nih ngumpul dengan tokoh-tokoh nih mereka nih. Beli mau menyampaikan apa dan apa yang Beli akan lakukan untuk Buleleng? Nah, yang pasti untuk kemajuan Buleleng ya. Coba kalau tadi pertanyaannya mau apa yang disampaikan, tadinya aku mau deklarasi. Hah? LBP. Apa? LBP. Lu opung? Bukan itu. Di Bali kan banyak laskar. Oke. Nah, kemarin ketemu teman-teman di Jakarta ini kan ada Teddy juga kan. Kita Buleleng Teddy ini? Buleleng Connection, ya. Oh, ada Buleleng Connection. Ada, Teddy Jakarta, ini kan? Teddy Sekjen kan? Ya, lagi naik daun juga nih kan. Iya. Terus yang komisi penyiaran juga kan, di Debul, KPI di Sunarse ya. Jadi aku bilang kita deklarasi lah LBP gitu kan. Apa tuh? Laskar Buleleng Progresif. Nah, Laskar Buleleng Progresif. Nah, Bli, ini belum dideklarasikan. Belum. Kenapa belum dideklarasikan, Bli? Apa nunggu calling dari LBP yang asli? Gimana? Jangan proposalnya udah terbang kan? Jangan proposal udah terbang. Bisa sambungin nggak? Ya tadi kan ada PDIP dan Golkar ya kan. Ya. Kabinet Jokowi kan juga ada peran situ kan. Oke, nanti Semeton tolong bantu tag LBP yang asli ya. Siapa tahu gitu kan. Sama tahu kan. Dapat atensi bagus gitu ya kan. Ya udah, kalian datang sini ke kantor gitu kan. Deklarasi lah lu. Gimana Bim? Saya deklarasi itu harapannya gimana? Ya kayak gitu, kurang lebih kenapa zaman aku merasakan masih kecil di Buleleng juga kan. Bener sih kalau masalah ketimpangan dan kurang meratanya pembangunan dan fokus pembangunan di Denpasar atau Bali Selatan tuh memang buat kita di Buleleng agak sedikit sampai hari ini pun agak sedikit ya miris lah. Tapi setiap odalan itu kita berlimpah juga sebetulnya. Banyak yang pulang kampung, bahkan saudara-saudara kita yang pesiar rata-rata itu kan juga Buleleng juga banyak kan. Itu membangun juga di Buleleng. Tapi di era sekarang ini kan dengan kesadaran juga yang sudah banyak informasi, akses di internet juga memudahkan kita untuk belajar. Sebetulnya concern di Buleleng mestinya yang perlu kita bangkitkan lagi itu bagaimana pengelolaan sumber daya alamnya. SDA. Sumber daya alam. Buleleng itu kan dulu juga terkenal dengan buah kayak jeruk juga, salak itu juga tadi ya. Cengkehnya ya. Hasil alam lah. Hasil alam. Nah, manggis katanya juga ada. Manggis. Makanya yang perlu kita kembangkan tuh untuk anak-anak muda juga
gimana mendorong smart farming itu tadi. Jadi ekonomi hijau. Ekonomi hijau ya. Ditambah juga yang di wilayah pesisir. Oke. Karena pengembangan itulah yang menurut aku sangat potensial dibanding pembangunan-pembangunan yang berupa fisik. Oke. Jadi ibarat ngomong Robinede-nya tuh ada tuh keseimbangan alam. Ini Semeton ini udah cocok nggak sih? Udah jadi tokoh beliau itu. Beliau ada cita-cita maju bupati kah gitu, ada nggak? Nanti kita deklarasi dulu lah. Deklarasi LBP dulu. Udah cocok. Cek ombak nanti bahasanya ya. Kita cek ombak dulu. Ini jagoan nih. Enggak, ini kan karena sering ngobrol aja nih. Yang datang kan aktivis-aktivis gitu kebetulan. Aktivis. Tapi emang aktivis harus ambil panggung politik. Jangan cuma pebisnis. Jangan cuma pebisnis aja. Bisnis ya itu tadi harus kita pisahkan. Pusat pemerintahan, pusat bisnis. Oh, bisnis biarkan dia berbisnis, yang amankan kita. Oke. Sama tahu Aji Krishna bisa dengerin. Iya. Nanti Semeton bantu juga tag Aji Krishna tuh. Pulang dapat oleh-oleh deh. Kalau nggak Aji Krishna tolonglah di sini dipajang gitu kan. Krishna oleh-oleh gitu. Ya kita bantu-bantu lah kan gitu. Ya paling gitu Bli ya. Suksema nih Bli sudah hadir ke sini ke Gema Bali. Mungkin lain waktu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bli. Kita lanjut. Entah kita bicara habis 14 Februari. Kalau memang kalau selesai kita bisa bicara lagi. Kalau memang belum selesai 14 Februari, kita undang lagi gimana? Kita ngobrol lagi kalau belum selesai 14 Februari. Tapi kan lihat dulu Bli. Iya. Masuk nggak nih? Kalau nggak apa begini Bli? Kalau nggak tahu kan? Iya. Nah nanti kita cek-cek lagi Bli ya tuh, sambil update. Makasih sekali lagi Bli sudah hadir. Oke, Semeton Gema Bali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tunggu video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Semua Bli.